dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, kita angkat satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim, karena ini masih identik dengan Idul Adha. Apa kemudian yang menyebabkan begitu mulianya keluarga Nabi Ibrahim ini, sehingga dari beliau nanti anak keturunannya itu banyak sekali yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ada Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, sampai kemudian yang terakhir ada Nabi Muhammad alaihi salam, itu sanadnya atau nasabnya bersambung kepada Nabiullah Ibrahim. Apa kemudian yang menyebabkan keluarga ini menjadi istimewa? Ada setidaknya 3 komponen yang dipenuhi oleh keluarga ini. Komponen yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang ayah dalam keluarganya. Ketika dahulu beliau masih berposisi sebagai seorang anak, beliau memiliki iman yang kuat. Akan tetapi kekuatan iman daripada Nabi Ibrahim kecil itu diuji oleh orang terdekatnya. Siapa? Azhar. Azhar. Di mana sebagian ulama itu mentafsirkan bahwasannya Azhar ini adalah ayah kandungnya. Tetapi sebagian yang lain, ini statusnya Azhar itu seperti statusnya Abu Thalib kepada Rasulullah, paman. Jadi ayahnya telah tiada, kemudian Ibrahim ini diasuh oleh Azhar sebagai paman. Nah, itu ikhtilaful ulama. Mau dikatakan ayahnya, monggo. Mau dikatakan sebagai pamannya, monggo. Allah Subhanahu wa ta'ala menukil kisah Ibrahim, kisah masa kecil Ibrahim ini di surat Al-An'am yang ke A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah bahwasannya ketika Nabiullah Ibrahim itu qala li abihi, berkata kepada ayahnya Azar. Nah, kalau tekstualnya Azar ini disebut sebagai ayah. Akan tetapi nanti secara tafsir itu ada yang mentafsirkan bahwa penyebutan ayah itu bermakna akun, bermakna apa? Jadi Pak Azar beliau penyembah berhala. Jadi Azar ini adalah penyembah berhala. Maka Ibrahim itu mempertanyakan terkait dengan penyembahan berhala kepada ayahnya. Atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan patung-patung yang dia tidak bergerak ini sebagai Tuhan? Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Bahwasanya saya itu kemudian melihat engkau dengan kaummu dalam keadaan yang tersesat. Apa yang menyebabkan tersesat? Patung ini tidak bisa memberikan manfaat apapun. Patung itu tidak bisa memberikan manfaat. Bahwa ia untuk menggerakkan dirinya saja itu tidak mampu. Ketika patung itu terbuat dari batu, patungnya itu dia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Mengapa kemudian engkau menjadikan barang yang tidak bermanfaat ini menjadi Tuhan? Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim sebagai cacat berpikir, fi dhalalin mubin, bahwasanya ayahnya ini dan kaumnya yang menyembah berhala sedang berada dalam kesesatan. Nah, kesesatan yang ini dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim dalam kisahnya ketika Ibrahim ini sedang menghancurkan berhala-berhala. Jadi ketika di sebuah tempat ibadahnya mereka itu kemudian dihancurkan patung-patung yang kecil.
Lalu disisakan satu patung yang besar. Kemudian dari patung yang besar itu diberikan kapak. Jadi digantungkan kapak di tangan patung yang paling besar. Maka ketika kaumnya marah dan mencari Ibrahim, lalu kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, apakah engkau tidak melihat bahwasannya yang memegang kapak adalah patung yang paling besar? Maka sesungguhnya tanyakan kepada patung yang masih utuh, apa yang terjadi kepada patung-patung yang lain. Gitu. Maka kemudian itu membuat marah kaumnya, lalu membakar Nabi Ibrahim. Lalu kemudian diceritakan bahwasanya apinya itu menjadi dingin. Tetapi Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, Nabi Ibrahim ini meskipun beliau memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap patuh kepada ayahnya walaupun keimanannya tidak sama. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim itu diminta oleh ayahnya untuk menjual berhala, maka beliau tidak menentang perintah itu. Kenapa? Karena perintah yang disampaikan oleh ayahnya Azar itu sifatnya muamalah, bukan ibadah. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim adalah tetap menjalankan perintah dari ayahnya sebagai ketaatan kepada orang tua. Akan tetapi apakah kemudian Ibrahim menawarkan atau menjual patung itu? Ya dibawa tetap. Akan tetapi ketika dibawa tidak selayaknya sales ketika menjual barang. Ketika sales menjual barang itu kan ditunjukkan kelebihannya. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Dikatakan bahwa ini tidak usah dibeli, kenapa kalian harus membeli barang kayak gini, nggak berguna, apalagi harus kalian sembah gitu. Maka apa yang terjadi? Patungnya dibawa pulang kembali karena tidak ada yang laku. Ini membuktikan bahwasannya ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjadikan dia berhak untuk durhaka kepada orang tuanya. Maka kita yang masih sebagai anak, baik yang orang tuanya masih ada atau orang tuanya yang sudah tidak ada, kalau yang masih ada, apapun yang dibutuhkan oleh orang tua kita itu sebaik-baiknya untuk kita penuhi. Apalagi orang tuanya yang sudah sepuh, itu kan mulai banyak merepotkan kita sebagai anak. Akan tetapi itulah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang anak, melihat dari kisah Nabiullah Ibrahim. Ketika beliau diminta untuk menjualkan patung itu aja tetap dilaksanakan. Apalagi kita yang diperintahkan oleh orang tua kita untuk melaksanakan sesuatu yang baik, diantaranya adalah birrul walidain. Birrul walidain di usia tuanya orang tua kita. Apapun kebutuhan orang tua kita, apapun permintaan daripada orang tua kita, sebaik mungkin untuk kita laksanakan. Nah itu kemudian faktor pertama yang menyebabkan keluarga ini menjadi istimewa. Bahwasanya Nabi Ibrahim ini taat penuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa durhaka kepada orang tuanya sendiri. Lalu yang kedua, komponen yang penting juga adalah istri daripada Nabiullah Ibrahim ini juga istri-istri yang mulia. Di antaranya yang masyhur adalah Siti Sarah dan juga dengan Siti Hajar. Meskipun di beberapa manuskrip itu mengatakan istrinya Nabi Ibrahim itu tidak hanya 2, tapi ada 4. Ada yang mengatakan 4 istrinya Nabi Ibrahim. Tapi yang terkenal kisahnya yang sering kita dengar adalah kisah tentang Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Di mana Siti Sarah ini adalah istri pertama daripada Nabiullah Ibrahim. Beliau seorang wanita yang cantik. Saking cantiknya itu kemudian digoda oleh Namrud sehingga mau diperistri oleh Namrud. Akan tetapi dilindungi Siti Sarah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud ini tidak bisa mendekati Siti Sarah. Selain beliau cantik, beliau itu cerdas.
mandul dalam jangka waktu yang lama. Sampai usia tuanya, dalam sejarah itu ada yang mengatakan usia 91 tahun. Itu sudah menopause, sudah tidak lagi produksi sel telur